ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah ayat yang menggetarkan, firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patut menjadi renungan kita dan menjadi pijakan kita di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan selalulah engkau beribadah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Ini adalah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Seorang nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah diampuni untuk beliau dan dijamin dengan surga yang tertinggi. Manusia yang paling baik yang pernah menapakkan kakinya di atas muka bumi. Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah engkau beribadah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Itulah jalan kehidupan. Gariskan untuk orang-orang yang salih, orang-orang yang ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan ingin menggapai surganya. Dan ini bukan ada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, yaitu berjalan ada para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa alaihi salam. Dia berkata, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah menjadikan saya berberkah dimanapun saya berada. Allah berwasiat kepadaku untuk salat, zakat sepanjang saya masih hidup. Perhatikan bahasa sepanjang masih hidup. Jadi di mana ada langit yang meneduhi, ada bumi yang dipijak, maka beliau dijadikan oleh Allah berberkah di situ. Dan beliau selalu menegakkan ibadah, salat, zakat sepanjang beliau masih hidup. Nabi Yusuf alaihi salam, doa beliau yang populer di surah Yusuf, Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Ya Allah yang ciptakan langit dan bumi, engkau adalah waliku, pelindungku, penolongku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah saya sebagai seorang muslim
dan ikutkanlah saya kepada orang-orang yang salih. Maka itu adalah jalannya para nabi dan para rasul. Karena itu ayat yang agung ini patut kita renungi dan kita selalu jadikan sebagai pijakan dan pedoman di dalam kehidupan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Sampai kematian datang menjemputmu. Terdapat beberapa renungan berharga. Yang pertama, bahwa ibadah itu, ibadah kepada Allah harus selalu ditegakkan. Nah itulah tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan disebutkan oleh Al-Baghawi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kaidah bahwa kalau disebut dalam Al-Quran ibadah, maka itu artinya supaya mentauhidkanku. Itu adalah pokok ajaran para nabi dan para rasul. Dakwah mereka dan agama mereka. Ini masalah yang terbesar yang harusnya selalu dijaga. Selalu beribadah. Menjaga diri di atas ibadah. Pintu-pintu ibadah sangat banyak. Lahan-lahan ketaatan beraneka ragam. Dari sebuah ibadah menuju kepada ibadah yang lainnya. Dari sebuah ketaatan menuju kepada ketaatan. Sehingga umurnya penuh dengan ibadah. Makmur dengan ketaatan. Alhamdulillah kita dimudahkan dengan tuntunan dan syariat yang membantu kita untuk hal itu. Ada sholat 5 waktu. Ada dikir-dikir pagi dan sore, dikir sebelum tidur, dikir akan tidur. Ada sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah di siang maupun di malam hari. Berbagai ketaatan yang dengannya seorang itu bisa memenuhi seluruh lembaran kehidupannya. Kemudian yang kedua dari renungan ayat ini terdapat kewajiban istiqamah. Perintah untuk selalu beribadah hingga kematian datang menjemput. Itu istiqamah. Istiqamah di dalam ketaatan. Istiqamah di atas kebaikan. Itu berjalan bagi seorang mukmin di awal Ramadan, di tengah Ramadan, di akhir Ramadan, di bulan Ramadan, di luar Ramadan, dan di segala waktu. Dia istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari renungan ayat yang mulia ini terdapat isyarat akan jalan untuk meraih husnul khatimah. Sebab siapa yang ingin meraih dari penutup yang baik, maka dia harus berada di atas makna ayat ini. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Terus dia beribadah continue hingga kapanpun kematian itu datang, dia dijemput di atas ketaatan. Dia di atas kebaikan. Maka harus ada ibadah, harus ada amalan salih yang dilakukan oleh seorang hamba. Lalu dia pelihara, dia jaga di setiap harinya. Kalau dia sudah menjaga sholat 5 waktunya, dia menjaga kewajiban-kewajibannya dalam sehari dan semalam. Kemudian dia diberi taufik oleh Allah dengan sebuah amalan salih, maka itu ciri Allah menghendaki kepadanya kebaikan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu
bi'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan mempekerjakan hamba ini. Para sahabat bertanya, kaifa ista'malahu? Bagaimana dia dipekerjakan oleh Allah? Dan Nabi bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salih qabla mautih. Allah beri taufik kepada dia untuk beramal salih sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal. Jadi ada orang-orang yang kadang dalam hidupnya ada perkara-perkara buruk, lembaran-lembaran hitam. Tapi subhanallah, Allah beri kepadanya taufik, di akhir umurnya dia beramal dengan amalan yang salih. Dan meninggal di atas hal tersebut. Meninggal di atas hal tersebut. Maka itu adalah suatu taufik dari Allah, anugerah yang sangat besar. Makanya Nabi bahasakan apabila Allah kehendaki kebaikan untuk seorang hamba. Itu ciri Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba. Beri taufik dengan amalan salih. Makanya kalau seorang sudah dibukakan untuknya amalan salih, jangan dia berhenti, jangan dia terputus. Di bulan Ramadan ini kita sudah banyak terbiasa dengan ketaatan-ketaatan. Dengan sholat malam, dengan berpuasa, dengan bersedekah, berdoa, beristighfar. Ini amalan-amalan perlu dijaga. Amalan salih perlu dipelihara. Sehingga kalau hal tersebut dipelihara, hingga kematian datang menjemputnya, maka insyaallah ta'ala itu adalah dari ciri husnul khatimah. Kemudian yang keempat, dari renungan penting di dalam ayat ini, terdapat bahwa penutup amalan itu adalah penentu. Itu adalah penentu. Karena diperintah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Ketika kematian datang, amalan dia mati di atasnya, itulah yang menentukan. Nah itu Nabi SAW bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya. Ini akhir dari bulan Ramadan. Akhir dari bulan Ramadan. Penentu bulan ini adalah pada penutupnya. Adalah pada penutupnya. Apakah kita di malam ini, kalau dia adalah malam yang terakhir, ataukah kalau misalnya belum terlihat hilal besok menjadi digenapkan 30, apakah di malam itu atau malam 30, di penutup bulan itu adalah penentu. Dan di sini terdapat kekeliruan banyak dari manusia. Justru pada saat penentunya lesu di dalam beramal. Iya, ibarat dalam sebuah perlombaan kuda, di awal startnya kudanya memacu dengan cepat, memimpin di depan, tapi begitu mendekati garis finish, malah dia berhenti atau malas-malasan, memperlambat. Bahkan sebagiannya ada yang mundur ke belakang. Nah ini tentunya tidak berjalan di dalam pikiran orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal untuk dirinya, ingin kebaikan untuk dirinya, justru di akhir putaran dia semakin memacunya. Nah itulah kemenangan. Karena itulah surga itu diraih bukan dengan angan-angan. Mulia dengan husnul khatimah itu bukan dengan bermalas-malasan. Dan seorang yang ingin menjadi pemenang di bulan ini juga bukan dengan lesu dan dengan patah semangat. Tapi
dia sambut, dia jalani, dan dia tutup dari bulan ini dengan hal yang paling baiknya, dengan segala kemampuannya, dengan hal yang paling maksimalnya. Bukan sekedar mencari Lailatul Qadar saja. Ini ada makna tambahan di dalam hal ini. Mencari Lailatul Qadar itu salah satu motivasi. Tapi menutup bulan dengan hal yang paling bagusnya, paling indahnya, itu adalah perkara yang sangat penting. Karena itu kita ditambah dari rahmat dan kemuliaan untuk kita. Allah menambah untuk kita syariat. Ada syariat zakat fitri. Itu untuk menutup bulan kita. Supaya menjadi sempurna ketaatan-ketaatan yang berada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan ayat ini berada di depan kedua pelupuk mata kita. Selalu menjadi cermin di dalam kehidupan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.